bagusnya nih. Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, pada video kali ini kita akan menuju ke arah Bengkulu Selatan Sobat Kicau Mania. Tepatnya ini di Sukaraja ya. Nah, jadi di sini ada teman kita penangkar juga dan satu grup di APBN Korwil Kota Bengkulu. Nah, kali ini kita akan kunjungan Sobat Kicau Mania, sekalian mampir ya. Kita akan lihat trotolannya dan juga kita akan lihat tangkarannya. Nah, kabar-kabarnya di penangkarannya itu banyak yang jos. Nah, kebetulan mereka ini juga pernah datang ke tempat kita, penangkaran kita. Sudah 2 kali Sobat Kicau Mania. Bahkan sudah ada mengambil 1 trotolan. Nah, kita penasaran Sobat Kicau Mania, apakah trotolan yang dulu diambil itu sudah berhasil produksi. Itu kalau nggak salah kita di kandang B2 ya, bukan di kandang B3 kami. Nah, itu kebetulan kita merasa penasaran ini Sobat Kicau Mania. Kebetulan ya, orbitan kandang B2 itu di kandang kami rata-rata betinanya itu kalau diternak dapat anak yang jos, rata-rata berprestasi Sobat Kicau Mania. Nah, oleh karena itu kita penasaran apakah berhasil diternak oleh teman kita ini. Nah, teman kita ini sebenarnya yang lebih dekat ini dengan suaminya Sobat Kicau Mania. Suaminya ini namanya Hardi. Nah, nama peternakan ini peternakan nama istrinya Mona BF ya, Mona Birpam. Nah, kita akan lihat ketangkarannya sekaligus kita mampir silaturahmi ya, menjalin silaturahmi. Nah, ini kita sudah sampai di Simpang 4 Betungan Sobat Kicau Mania ya. Kalau orang Bengkulu pasti tahu ini ya, perbatasan. Jadi ada tulisan di sana itu Anda memasuki kawasan Bengkulu. Nah, jadi sudah perbatasan di sini Sobat Kicau Mania. Nah, tadi jalur yang kita ikuti ya selama di video tadi dari awal itu jalan tol ya Sobat Kicau Mania. Tol baru yang baru dibuat. Jadi gerbang tolnya di sana nanti. Jadi kalau dari selatan itu belok ke kanan, Simpang 4 Betungan belok ke kanan. Nah, itu gerbang tolnya. Nah, selain itu di daerah kami juga ada Sobat Kicau Mania di arah Tengah Padang, Kabupaten Bengkulu Tengah, itu tolnya. Jadi tol Bengkulu Linggau nanti. Nah, ini kita sudah memasuki kawasan daerah Sukaraja namanya Sobat Kicau Mania. Di sini banyak peternak juga sebenarnya. Cuman yang kita lihat ada nama di sini yaitu Mona BF ya. Nah, tepatnya di belakang Polsek Sukaraja. Jadi ada jalan di sana di samping Polsek itu, di sebelah Indomaret. Masuk saja ikuti jalan itu. Nanti ketemu persimpangan ya. Belok ke kanan lalu belok ke kiri, sudah sampai. Di sana ada dipajang-pajang trotolan di depan rumah. Itulah peternakannya. Jadi peternakannya ini di rumah Sobat Kicau Mania, di dalam rumah dan di belakang rumah. Nah, langsung kita disambut oleh trotolan-trotolannya Sobat Kicau Mania, trotolan simpanannya, juga bookingan dan inden dari pelanggan-pelanggannya. Nah, sebenarnya kita penasaran Sobat Kicau Mania untuk jenis murai batu yang ditangkarkan oleh Mona BF ini seperti apa. Karena dulu ada isu-isunya dia pakai Bordan F2 ya. Jadi dia pakai Borneo Medan. Nah, dulu memang kita belum tahu Sobat Kicau Mania kalau dia ini peternak di Sukaraja. Nah, kita sempat berpikir mereka ini di Bengkulu, ternyata di daerah Sukaraja. Berapa kali kita lewat ya, kita tidak tahu alamat. Nah, kebetulan kita sempatkan hari ini. Nah, Sobat Kicau Mania langsung kita review ya trotolan dan juga cindilan ya. Rata-rata panen di sini kita lihat di sini adalah suap tangan Sobat Kicau Mania atau lolohan tangan. Nah, jangan kemana-mana Sobat Kicau Mania, ikuti terus video ini, tonton sampai habis. Nah, jadi di tempat peternakan Om Hardi dan juga Mona BF ini Sobat Kicau Mania banyak memakai ya golongan jenis Nias ya, murai batu Nias, atau yang sering disebut orang murai batu ekor hitam, baik itu ukurannya yang pendek dan juga panjang. Nah, untuk Nias ini ada ukurannya yang sedang dan juga ada yang panjang. Nah, sebenarnya murai batu ekor hitam ini ya murai batu kepulauan Nias dan juga kepulauan Mentawai.
Ya, kepulauan dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu ada ekor hitam, bahkan di Aceh pun ada. Cuman jenis dan tipikalnya berbeda, pasti berbeda. Mulai dari ukuran bodi dan juga ekor. Nah, bahkan ada yang ekornya itu 20 sampai 25 cm sobat kicau mania untuk jenis ekor hitam, dan juga jenis termasuk jenis murai batu balak. Nah, jadi sobat kicau mania ada pemahaman khusus ya untuk mempelajari murai batu ekor hitam. Jadi kalau kami melihat di sini tidak selalu dari Nias atau murai batu Nias, tidak selalu seperti itu. Nah, juga kebanyakan dari Mentawai atau sudah silangan sobat kicau mania, atau dari Aceh, dari kepulauan-pulauan. Nah, jadi memang ini murai batu endemik sobat kicau mania, asli Sumatera. Nah, itulah kami menyebutnya. Mungkin berbeda dengan versi kalian. Nah, oke, langsung saja kita akan masuk ke pokok pembahasan di dalam video ini sobat kicau mania. Pokok pembahasan di sini adalah sobat kicau mania, dulu ya peternakan Mona BF ini pakai F2 atau yang sering disebut orang Bordan, Borneo Medan. Nah, dulu memang kurang dikenal sobat kicau mania, sering diabaikan. Tapi seiring waktu ya disilang-silang lagi, banyak yang mencari, dan bahkan untuk di lapangan itu banyak orbitan dari seri F yang mendominasi juara di lapangan. Nah, jadi kecintaan terhadap burung murai batu ini tergantung dengan pilihan kita sobat kicau mania. Ada yang suka dengan ekor hitam, ada yang suka dengan ekor putih ya. Beberapa orang fanatik. Nah, seperti itu. Tapi tidak bagi kami sobat kicau mania. Semua murai batu itu sama. Bahkan sekarang para penangkar di kota Bengkulu, termasuk di kota kami ini sobat kicau mania, banyak mencari yang ekor hitam juga, dan juga murai batu yang gembung pun dicari kalau untuk mencetak seri F ya. Banyak itu teman-teman kita. Bahkan ada yang mencari langsung loncat ke F3 saja, mereka mencari biar dapat turunan F4. Nah, karena kabar-kabarnya sobat kicau mania, murai batu F4 ini laris di pasaran dan juga banyak dicari oleh pemain, dan harganya cukup fantastis, menggiurkan. Jadi untuk para peternak ini ya memang dituntut lebih kreatif ya. Artinya mereka ini seperti seniman. Jadi para penangkar ini adalah seorang seniman yang mencetak murai batu pilihan. Nah, tergantung dari penangkarannya juga sobat kicau mania. Kalau mereka suka dengan ekor putih, ekor panjang, atau main ekor pendek ya, semua beraneka ragam setiap kandang itu. Tentu saja terahnya berbeda-beda. Nah, untuk di hadapan kita ini adalah contoh betina yang bagus menurut kita sobat kicau mania, karena ketika kita datang disambut langsung sobat kicau mania. Betina ini tidak takut dengan keberadaan manusia. Ini kita suka sebenarnya. Ini sudah silangan. Jadi jatuhnya ini semi balak sobat kicau mania. Keturunan dari Nias tadi sudah masuk ya, dan juga silangan dari murai batu ekor putih ya. Dan juga ada darah Medannya jadi betina ini. Nah, betina ini kabar-kabarnya suka buang telur akhir-akhir ini ya. Nggak tahu permasalahannya apa. Tetapi perlu kita garis bawahi sobat kicau mania, betina yang suka buang telur atau banyak tingkah itu biasanya sekali produksi itu anakannya jos kebanyakan, bagus-bagus. Nah, memang susah karena karakternya itu beda sobat kicau mania. Karakternya betinanya itu kebanyakan terlalu fighter, cepat birahi, mudah emosi. Jadi burung murai batu itu pun sekali produksi ya pasti anakannya bagus-bagus itu. Kebanyakan kita temui seperti itu. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau ada murai batu yang seperti ini, kalian harus sabar. Biasanya ya anakannya juga jos. Nah, lanjut di hadapan kita ini adalah keturunan dari F2 sobat kicau mania ya. Jadi semua ekornya ini masih ada putihnya, rata-rata putih sobat kicau mania. Jadi ini agak sedikit gembung. Nah, kalau untuk pejantannya nanti disilang aja sama murai batu Medan atau murai batu Bengkulu biar dapat keturunan F3. Lalu ditangkarkan lagi menjadi F4. Nah, sobat kicau mania, langsung saja kita ke belakang ya. Nah, disinilah tempat favoritnya sebenarnya untuk pemantauan ya. Jadi pelanggannya ini memantau di sini. Nah, kandang nomor 6 dan 7 ini ekor hitam, tetapi ada perbedaan kalau di sini kita lihat. Nah, untuk yang sebelah kanan saya ini sobat kicau mania, ini kelihatannya memang murai batu Nias, tapi ekornya sedang ya. Tipikalnya tipikal bongkar, suaranya pedas-pedas melengking ini. Jadi volumenya ini keras dan melengking. Pintar isian ini sobat kicau mania. Materi lagunya bagus-bagus. Jadi ini anaknya dijual berapa yuk? Kalau balak uangnya bagusnya ini.
Nah ini bagus sobat kicau mania untuk menjadi pejantan atau bapaan kalau bahasa kita itu ya, bagus ini. Jadi anakannya tentu saja bagus-bagus, tetapi memang masih ada nanti ya keturunan corak balaknya itu masih ada keluar. Ya kemungkinan balaknya balak 6 sobat kicau mania. Kalau ada balak 8 ya firasat kita bagus, karena balak 8 kita pernah pegang dulu ya. Nah lanjut di sebelah kiri sobat kicau mania, kalau kita lihat ini ya juga sudah silangan sobat kicau mania, silangan dari ekor hitam. Nah jadi ini mungkin turunannya juga ini. Nah kalau kita lihat postur badan memang agak sedikit berbeda sobat kicau mania. Bisa jadi yang di sebelah kiri ini mentawai punya sobat kicau mania, sudah disilangi. Tapi anaknya juga bisa jadi balak nanti ya kalau disilangkan lagi dengan ekor putih betinanya. Nah sebenarnya kalau untuk betinanya yang bagus ini, kalau kita pakai balak ya, atau semi balak itu rata-rata anakannya itu hanya sedikit corak seperti balak, kebanyakan ekornya putih. Nah kita juga punya di penangkaran kita, rata-rata anaknya bagus kalau dari betina. Pakai betina balak lalu pejantannya itu murni ekor putih. Nah itu biasanya bagus-bagus anakannya sobat kicau mania. Pola ekornya juga sudah mengikuti normal ya, hampir tidak mendominasi balak. Memang ada yang balak, dan untuk produksi selanjutnya tidak balak lagi, biasa seperti itu kalau dia semi balak. Nah makanya kalau untuk balak sobat kicau mania rata-rata memang ada orang yang fanatik ya, yang suka. Nah kebanyakan umumnya tidak suka. Nah kalau kalian ingin pakailah yang semi balak. Nah itu bagus disilangkan dengan ekor putih. Nah kami juga punya. Nah lanjut ke kandang sebelahnya lagi sobat kicau mania, Bordan F2. Nah ini kalau disilangi keturunannya sudah dapat F3. F3 nya ditahan, ditabung, disimpan, lalu disilangkan lagi sama ekor putih jadinya F4. F4 itu yang mahal nanti. Nah memang agak sedikit sabar sobat kicau mania untuk mendapatkan keturunan F4. Prosesnya panjang sobat kicau mania ya. Jadi kalian bisa searching saja di Google nanti bagi yang pemula. Tetapi untuk karakternya F2 ini ya sudah silangan Borneo Medan ya. Jadi sudah silangan darah Medan ada, darah Borneo ada. Tentu bagus burung itu ya. Apalagi sudah turun ke F3 dan F4. Nah itu memang dicari, kami pun mencari sobat kicau mania untuk jenis F2 dan F3 biar dapat M4 ya. Jadi kita jalan-jalan ini sambil mencari bibit yang bagus untuk kita tabung, kita tangkarkan. Nah seperti itu. Jadi intinya ada keanekaragaman sobat kicau mania. Kalau teman-teman kita memantau atau pelanggan kita memantau masuk ke kandang, ada perbedaan yang seperti di kandang kami ya, beda-beda itu, tidak ada yang sama. Kandang 1, kandang 2, kandang 3 dan seterusnya. Jadi enak kita menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ekor panjang ada, ekor sedang ada, murai batu Bengkulu ada, kemudian turunan semi balak juga ada, keturunan Nias juga ada, Medan ada, murai batu Bengkulu Utara asli hutan ada ya, murai batu silangan dari Lampung ada ya. Enak kita menjawabnya. Atau murai batu dari Pasaman kita juga punya kemarin sobat kicau mania, dan keturunannya sudah ada di ternak lagi sobat kicau mania. Nah jadi beraneka ragam pilihan ya. Jadi kalau pelanggan masuk ke kandang itu mereka bisa lihat-lihat ya, mantau namanya itu, mana yang mereka suka. Nah kembali ke ekor hitam sobat kicau mania. Ekor hitam ini sebenarnya burung-burung cerdas ya, cuman ada di Sumatera, burung-burung kepulauan ya. Nias terletak di Sumatera Utara, sedangkan mentawai ya di Sumatera Barat. Memang murai batu asli kepulauan. Jadi mereka ini kalau diternak rata-rata bagus lah kalau untuk anakannya, dan diternak lagi, disilang-silang maksudnya sobat kicau mania, agar dapat perbedaan. Jadi kita ini meneliti penelitian eksperimen. Nah ini contohnya sobat kicau mania ya, murai batu silangan ekor hitam disilangkan lagi ke semi balak, hasilnya seperti ini. Nah kita juga punya kemarin sobat kicau mania yang seperti ini persis ya, kakinya hitam total seperti ini, seperti murai batu yang kakinya kecemplung ke got kalau bahasa orang itu. Hitamnya pekat ya, beda dengan hitam yang sedikit bercorak seperti warna keabu-abuan, itu beda. Ini hitamnya hitam kumbang kakinya itu. Dan pola ekornya mengikuti ada potongan-potongan ya, garis-garis seperti turunan dari semi balak ya. Ini sudah pasti turunan dari semi balak, dari indukannya ini. Nah ini sempat kita tawar tadi sobat kicau mania, kita tawar 5 juta rupiah. Nah langsung dijawab oleh Mbak Mona, kalau ini sudah ada yang nawar 7 juta nggak dilepas, sayang katanya, karena penampilannya bagus.
Nah, walaupun katanya Sobat Kicau Mania ini yang kita simpan cuma satu ya, walaupun katanya ini mau diternak lagi katanya, bukan untuk langsung dimainkan, diternak lagi. Karena sudah ada yang inden ya, dipertanyakan ini. Kalau untuk pelanggan udah ada anakannya apa belum. Sama dengan kita kemarin Sobat Kicau Mania, cuman kesulitan kita ya rata-rata bantai yang kaki-kaki hitam itu. Apabila betinanya sudah birahi, betinanya ngejar si jantannya mudah emosi. Karena karakter kaki hitam seperti ini memang fighter ya, agak sedikit lasak kalau bahasa kita itu. Ya, artinya dia ini tipenya fighter dan emosinya tinggi. Nah, itu tipe panas. Jadi dia sedikit jeruji kadang-kadang kalau sudah birahi. Nah, seperti ini. Ini sering Sobat Kicau Mania untuk jenis murai batu yang seperti ini. Nah, ini kita tempel Sobat Kicau Mania sama murai batu betina yang sudah umur ya. Reaksinya kadang-kadang ada seperti birahi, kadang-kadang dia masih fighter. Nah, ini contoh barang tidak bisa langsung dijodohkan. Kalian harus hati-hati ya kalau dia belum ngerayu. Nah, kalau sudah ngerayu sujud-sujud, nah boleh silakan dipantau, dilakukan penjodohan. Itu saja kalau trik tips dari kami. Nah, jadi Sobat Kicau Mania mungkin kalian bertanya ya, suami Mbak Mona ini kemana? Dia lagi kerja Sobat Kicau Mania, kerjanya di kapal ya. Jadi dia seorang pegawai ya, kita lihat dinasnya di kapal. Nah, jadi memang kesehariannya ini diurus oleh Mbak Mona penangkaran ini. Dan berhasil di tangan Mbak Mona dan juga Bang Hardi ya. Jadi suami istri ini sempat gagal juga dari awal Sobat Kicau Mania, sama kayak kalian ya. Tidak ada yang instan ternak murai batu ini. Pasti ada gagal, pembelajaran dari waktu ke waktu menjadi pengalaman. Nah, yang susahnya itu bertahan Sobat Kicau Mania, penangkar itu yang susah bertahan. Kadang-kadang eksis sedang naik ya, naik ke atas ya, di atas angin tiba-tiba bisa jatuh ya penangkarannya itu. Dan bisa gulung tikar, hati-hati. Karena yang dibutuhkan itu penangkar itu memang harus konsisten mencetak trotolan bibit itu yang bagus. Dan juga jangan obral-obral murah, itu menjatuhkan harga. Itu pesan dari kami Sobat Kicau Mania, karena tidak gampang mencetak murai batu yang berkualitas. Nah, jadi di sini kita ambil hikmahnya Sobat Kicau Mania ya. Hikmahnya adalah di tangan seorang wanita, Mbak Mona ini ya, tangannya dingin, bisa mengurus tangkaran dan berhasil. Suaminya kerja, sibuk kerja dinas. Nah, suaminya ini juga beternak murai batu ini didasarkan hobi. Dia juga semangat. Jadi suami istri ini saling bantu. Nah, ini menjadi contoh buat kita. Dan kegagalan itu dijadikan pengalaman. Nah, seperti yang diceritakan Bang Hardi sama Mbak Mona ini, dulu kita ingat itu 2 tahun yang lalu. Ya, rata-rata kandangnya itu kemarin itu gagal semua, hanya satu yang berhasil. Nah, seiring waktu sabar, proses demi proses ya, ditekuni, telaten, akhirnya berhasil. Ya, bisa produksi semua dan banjir pesanan. Nah, kemudian pesan dari kita, apapun murai batu yang kalian tangkarkan Sobat Kicau Mania, pilihlah yang berkualitas, produknya yang bagus ya kan. Misalnya kalian hobi yang murai batu Medan, kalian silang-silangi, kalian temukan mana yang sampai menjadi titik penelitian kalian. Umpamanya kalian ingin mencetak trotol yang berkualitas dari silangan Medan sama murai batu Bengkulu, seperti yang kami lakukan. Sampai mencetaknya itu benar-benar ketemu Sobat Kicau Mania, ketemu yang jos, yang moncer di lapangan. Nggak harus kita yang mainkan, pelanggan pun bisa sampai dia juara. Nah, di akhir video seperti biasa Sobat Kicau Mania, kita akan menarik sebuah kesimpulan penting ya dari video ini. Jadi maknanya di sini adalah murai batu ini, apapun murai batu jenis yang kalian tangkarkan, kalau kalian mengurusnya dengan sepenuh hati, hasilnya juga akan bagus Sobat Kicau Mania. Pelanggan pun bisa melirik ya. Jadi jangan kita merasa fanatik ya. Atau ada teman-teman kita yang kita sukanya Bang ekor putih saja, nggak pakai ekor hitam. Nah, kalian harus tahu Sobat Kicau Mania ya, beberapa murai batu ini yang mempunyai kelebihan masing-masing. Oleh karena itu penangkar jangan putus asa menemukan hasilnya. Eksperimen terus, disilang-silang saja, ekor hitam silang ke ekor putih, jadinya seperti apa. Atau bordan disilangkan sama murai batu Medan atau murai batu pilihan kalian sendiri. Nah, itu hasilnya seperti apa kalian lihat, ditinjau terus hasilnya itu. Nah, itulah yang membuat penangkar itu ada nama, punya variasi. Jadi pelanggan itu selalu melihat, kok semakin lama semakin bagus. Nah, itu tips dari kami.
Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam Kicau Mania.